Halo teman-teman, selamat datang di Paamania Sound. Bintang bersinar di sini, kami nggak hanya ngomongin musik, tapi juga berbagi kisah-kisah nyata dan pengalaman sehari-hari yang bikin hidup jadi lebih berwarna. Dari cerita inspiratif hingga momen-momen lucu dan mengejutkan, kita akan menjelajahi semua itu bersama. Di channel ini, kamu bisa menyaksikan bagaimana kami menjalani hari-hari kami dengan semangat, dan mendapatkan wawasan menarik tentang kehidupan di balik layar. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan setiap cerita dan momen seru dari kami. Yuk, ikuti perjalanan kami dan jadi bagian dari cerita kami di Paamania Sound. Selamat menonton. Bagi saya ilmu pelet memang benar adanya. Bulan Juli tahun lalu saya sempat mengalaminya. Dan bagi saya itu adalah hal terburuk yang pernah saya alami. Juli tahun lalu saya putus dengan pacar saya, kami berpacaran 2 tahun lebih dan sempat membicarakan hubungan yang lebih serius. Tapi di sini hubungan kami putus dan putusnya hanya keputusan sepihak dari saya saja. Karena dia diputusin enggak mau. Saya putus dengannya karena beberapa hal. Dia orangnya keras, dia enggak pernah mau ngalah. Mau dia salah pun dia enggak pernah mau mengakui kesalahannya. Maunya selalu dihormati, dan saya yang selalu meminta maaf, padahal saya tidak salah. Tapi saya meminta maaf terlebih dahulu, karena saya tidak mau memiliki masalah lebih dengannya. Dia suka meminjam uang. Dan dia selalu berjanji akan mengembalikan uang saya dalam WKT seminggu. TP, ketika saya minta uang saya dia tidak pernah menggubris itu. Lama-kelamaan saya geram juga. Saya sudah pernah diajak ke rumahnya berkali-kali tapi ibunya seperti tidak menyukai saya. Bahkan orang tuanya pernah mengatakan kepada teman duanya bahwa saya ini hanya ponakannya. Dan itu tidak hanya sekali TP sampai 4x. Apakah seperti itu hal wajar? Tentu tidak kan wajah tersenyum dengan mata bahagia. Saya jarang bertemu dengannya, padahal saya hanya ingin seminggu sekali bisa bertemu TP. Dia selalu beralasan sibuk, capek DLL padahal dia selalu nongkrong dengan teman duanya. Poin terakhir yang paling saya benci. Ketika saya bertanya, apakah tahun depan kita bisa melangkah ke jenjang yang lebih? Setidaknya kita bisa bertunangan terlebih dahulu. Ini saya bertanya pas tahun 2019 ya. Dan jawaban dia, ini keinginanmu sendiri atau keinginan orang tuamu? Di situ saya benar dua hancur lebur rasanya. Ya kalik SY sudah berumur 25 TH, apakah saya salah jika saya menanyakan hal yang lebih serius? Skip, akhirnya saya putus dengannya. Tapi dia tidak pernah mau. Tapi saya kekeuh dengan keputusan saya. Bisa gila saya kalau meneruskan hubungan dengannya. Sampai akhirnya saya berkomunikasi dengan teman lama saya, teman dunia maya yang belum pernah saya jumpai sama sekali. Saya berkenalan dari TH 2009 dan baru bertemu di TH 2019. 10 TH kenalan TP hanya via chat hahaha. Dari dulu saya selalu bercerita soal masalah saya dengannya, hingga akhirnya saya dekat dengannya TP tidak ada kata pacarannya. Kita dekat cuma cerita 2 permasalahan YG kita alami. Sampai mantan saya ini tahu kalau saya berhubungan dengan teman lama saya ini. Dia cemburu. Dia datang ke rumah dan bertemu dengan kedua orang tua saya. Dia memohon kepada orang tua saya agar saya mau memaafkannya, dan agar saya mau kembali lagi padanya. Dan mantan saya menjelek duaan teman saya di depan orang tua saya. Dia bilang kalau teman saya hanya ingin memanfaatkan saya, dan hanya ingin menyetubuhi saya lalu meninggalkan saya. Gila memang mantan saya ini. Benar dua enggak habis pikir bisanya dia berkata seperti itu. Sampai akhirnya teman lama saya ingin mengajak saya serius, dia ingin melamar saya.
Saya senang karena selama ini yang mengerti saya memang hanya dia. Saya memintanya untuk datang ke rumah saya dan bertemu dengan kedua orang tua saya. Dan saat ia datang ke rumah, dia dimaki dua orang tua saya. Benar dua sedih rasanya dan sakit hati sekali. Saya merasa malu dan kecewa atas perlakuan orang tua saya kepada teman saya ini. TP, teman saya tidak menyerah sampai di situ. Dia masih berusaha untuk mendapat restu orang tua saya. By the way, teman saya ini asli Bogor dan saya di Jawa Tengah. Betapa banyak pengorbanannya untuk saya. Selama ada masalah ini, saya tidak pernah merasa nyaman di rumah. Mantan saya masih sering datang bertemu orang tua saya. Tapi saya tidak pernah mau menemuinya. Mantan saya juga menghubungi teman dua terdekat saya dan meminta bantuan agar saya bisa balik lagi dengannya. Tapi tidak ada satupun yang mau membantunya karena teman dua terdekat saya juga sudah tahu watak aslinya. Mantan saya juga memaki teman laki dua saya ini, mengata-ngatainya dengan kata dua kasar. Di rumah benar dua rasanya seperti neraka. Saya didiamkan oleh orang rumah. Saya mengajak bicara mereka TP tidak pernah ada balasan dari mereka. Jadi saya di rumah seperti anak kos saja. Numpang tidur, pagi bangun, mandi, lalu kerja sampai sore. Malam tidur lagi begitu terus yang saya alami. Selama saya didiamkan orang rumah, saya tidak pernah makan rumah. Saya sampai sakit, berat badan turun drastis karena saya mikir beban seberat ini. Saya enggak punya siapa dua di sini. Saya hanya punya teman lama saya itu. Saya selalu bercerita tentang perkembangan situasi di rumah. Mantan saya masih sering datang ke rumah, orang tua saya juga masih sering berkomunikasi dengan mantan saya. Sampai suatu hari saya pulang dari kantor, ketika saya masuk ke kamar saya, lantai kamar saya ada banyak sebaran tanah merah. Tanah seperti tanah kuburan. Saya langsung parno di situ, saya langsung cerita dengan teman laki dua saya ini. Dan teman saya hanya meminta saya untuk positive thinking saja dan menyuruh saya untuk segera menyapu lantai yang penuh tanah itu. Saya diam merenung, mengapa tiba-tiba ada banyak tanah di dalam kamar. Dan ya saya tidak pernah bisa tidur nyenyak setiap malam. Saya selalu kepikiran ini semua. Keesokan harinya saya masih bekerja, dan lagi dua balik kerja di dalam kamar saya sudah ada air aqua. Entah apa maksudnya, apa mungkin agar saya bisa meminumnya makanya aqua itu ditaruh di kamar TP tidak pernah saya sentuh bahkan langsung saya buang. Dan sorenya tiba-tiba ibu saya mengetuk pintu kamar saya, dia mengajak saya makan bakso. Dan anehnya dia yang selalu mendiamkan saya tiba-tiba mengajak saya berbicara bahkan membelikan saya bakso. Saya juga dibuatkan susu coklat. Saya sempat berpikir jangan dua di makanan dan minuman ini ada guna duanya. Tapi saya walah-walam saja. Bismillah semoga tidak terjadi apa dua. Alhamdulillahnya tidak ada apa dua YG terjadi sama saya. Setiap malam saya hanya bisa menangis dan memberi kabar kepada teman laki saya melalui chat, tidur tidak pernah nyenyak dan selalu gelisah. Paginya saya bangun dan bekerja lagi 2 sore harinya di depan kamar saya tercium bau wangi sekali. Pas saya buka pintu kamar ternyata di depan kamar ada tanah merah lagi. TP ini baunya wangi sekali seperti menyan. Dan langsung saya sapu lagi. Saya hanya berkata dengan teman laki saya lelah seperti ini terus. Saya takut. Akhirnya saya berbicara dengan kedua orang tua saya mengapa saya ingin putus dengan mantan saya itu. Saya sudah menjelaskan titik masalahnya bahkan saya sampai menangis TP kedua orang tua saya tidak mempercayai saya. Malah saya dibilang cewek nggak tahu diri, mantan saya yang keluarganya lumayan berada, sudah mau menerima saya dan keluarga saya YG sederhana TP malah diputusin. Dan,
Lagi dua saya didiamkan orang rumah. Saya didiamkan sampai berbulan dua, sampai akhirnya saya pernah membaca chat ibu saya dengan mantan saya. Ternyata mereka sering bertemu dengan orang tua saya untuk ke orang pintar, lebih tepatnya dukun Kalikia. Mereka ingin membuat saya berpisah dengan teman laki saya, dan saya kembali lagi dengan mantan saya. Hati langsung nyesek pas baca isi chatnya. Saya sampai menangis kenapa bisa sampai seperti ini. Tepe saya kekeuh dengan keputusan saya. Saya tidak mau kembali lagi dengan mantan saya YG gila itu. Dan malamnya, teman laki saya menelpon saya dan berkata, sudah kita cukup sampai di sini saja ya. Saya tidak mau melihat kamu menderita. Orang tuamu tidak setuju dengan saya sangat menyayangimu Tepe, jika tidak ada restu sama saja bohong. Saya tidak mau melihat kamu menderita didiamkan orang rumah, saya tidak mau melihat kamu menangis setiap malam seperti ini. Walaupun kita tidak bersama Tepe, saya akan selalu ada untukmu. Hancur lebur rasanya, orang yang saya andalkan dan saya butuhkan meninggalkan saya. Sebenarnya tidak meninggalkan Tepe, dia tidak mau berjuang lagi. Semakin dia berjuang, semakin saya sakit. Akhirnya kita memupus mimpi indah untuk bersama. Dan akhirnya saya memutuskan untuk berbicara dengan bapak saya. Saya bilang saya tidak mau kembali lagi dengan mantan saya, dan saya juga sudah tidak ada hubungan dengan teman laki saya ini. Berbulan dua setelah saya mengatakan ini, saya masih didiamkan. Neraka sekali rasanya di rumah sendiri. Hahaha. Saya orang yang cepat move on, dan enggak lama Desember akhir saya berkenalan dengan seorang laki dua. Yang ternyata tetangga desa dan teman TK saya. Saya pertama kalinya keluar dengan dia tanggal 25 Desember 2019, seperti sudah kenal lama sekali. Saya menceritakan hal dua yang saya alami selama ini. Dan dia paham dengan apa yang saya rasakan. Bulan berganti bulan, akhirnya saya tambah dekat dengannya. Dia sering main ke rumah, Tepe orang tua masih biasa saja, terutama ibu karena ibu masih mengharapkan mantan saya. Entah kenapa ibu saya bisa tergila dua dengan mantan saya. Bahkan lebih percaya perkataan mantan saya daripada saya YG anaknya sendiri. Selama saya dengan teman TK saya ini, saya sering mengupdate story dia sosmed. Dan mantan saya selalu melihat story saya ini. Sampai akhirnya teman TK saya ini mengajak saya serius. Dan dengan senang hati saya menerima ajakannya. Tepe suatu hari saya tiba-tiba bermimpi mantan saya. Saya pikir hanya hal biasa. Saya juga bercerita dengan teman TK saya kalau saya habis bermimpi mantan saya. Tapi gilanya dan anehnya hampir seminggu dan setiap malam saya bermimpi mantan saya terus. Aneh, kan? Akhirnya teman TK saya mempunyai kenalan orang pintar Tepe, bisa dibilang berilmu putih. Teman TK saya bercerita dengan orang pintar itu melalui telepon dan langsung benar, orang pintar itu langsung bilang, saya mau bertemu dengan mbaknya. Itu satu rumah sudah dibikin tidak harmonis keluarganya. Insya Allah saya bisa bantu. Jadi selama ini mantan saya bermain dukun di belakang. Dan yang menjadi jembatannya adalah orang tua saya. Pantas saja ibu saya kekeuh sekali saya kembali dengan mantan saya. Alhamdulillahnya sekarang saya sudah bersih. Saya sudah menghapus nomor mantan saya. Dan lagi orang tua saya sudah mulai menerima teman TK saya ini. Oh ya, kami kemarin habis membeli cincin tunangan, doakan kami langgeng terus ya. Semoga kalian YG pernah mengalami hal seperti saya segera diberi jalan keluar dan segera diberikan pasangan terbaik. Amin. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di Paamania Sound hari ini. Beberapa not musik kilauan, kami harap kamu menikmati cerita dan momen yang kami bagikan. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ya.
Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kamu selalu update dengan video terbaru kami. Kami punya banyak cerita seru dan aktivitas menarik lainnya yang bakal datang, dan kami nggak sabar untuk berbagi semuanya dengan kamu. Kalau ada ide atau kisah yang ingin kamu lihat di channel ini, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga hari kamu menyenangkan.